Halo Auto Lovers! Siapa yang nyangka sih kalau SUV yang pintunya cuma ada 3 dan kapasitas penumpangnya cuma 4 orang bakal laris manis di Indonesia? Gak percaya? Ini nih mobil yang mematahkan stigma tersebut. Harus diakui kalau modelnya yang retrois plus sejarahnya yang panjang bikin banyak orang rela keluar duit lebih dari 400 juta rupiah demi sebuah SUV 1500 cc. Yang murah lebih banyak, yang lebih lega juga pasti lebih banyak. Tapi kenapa Suzuki Jimny indennya sampai bertahun-tahun? Ya balik lagi, Jimny punya pasarnya sendiri yang terdiri dari bapak-bapak sukses yang pengen nostalgia karena pas muda dulu punya Jimny. Eksekutif muda yang dulu gak sanggup beli Jimny karena masih kecil, atau wanita-wanita nyentrik yang pengen tampil beda. Ketiga kategori itu dan kategori-kategori lainnya bakal terus terikat sama Jimny. Lantaran generasi pendahulunya yang hadir pertama kali di akhir tahun 70-an telah mengakar kuat di benak masyarakat. Catatan panjang itu bikin generasi keempatnya jadi buruan pas diumumkan bakal dijual resmi di Indonesia tahun 2018 lalu. Tapi peminatnya yang tumpah ruah itu gak diimbangi dengan suplai stoknya. Maklum, Jimny ini masih impor utuh dari Jepang. Jadilah kayak sekarang ini, indennya mengular bertahun-tahun, udah kayak antrian naik haji. Nah, gara-garanya muncullah desakan untuk merakit lokal Jimny atau seenggaknya mengimpor dari India. Tapi ada satu angin segar baru nih, soalnya baik dari Indonesia maupun di India sana sama-sama punya kecenderungan pasar yang tinggi sama Jimny 5 pintu. Untungnya, Suzuki berbaik hati dan segera mewujudkan mimpi indah negara berkembang tersebut. Entah baik hati atau pengen cuan gede sih jatuhnya. Tapi percaya atau enggak, Jimny 5 door atau 5 door yang bakal hadir nggak lama lagi nyaris nggak ada bedanya dengan yang 3 door sekarang. Secara garis besar, wujud cuman berubah dari sisi samping yang ketambahan pintu dan kaca matinya jadi ngecil. Secara teknis tentunya dimensinya jadi melar dong, tapi cuman panjangnya doang sih. Kalau Jimny 3 pintu, panjangnya cuman 3,6 meter. Nah si 5 doorsnya ini nambah dikit, jadi 3,85 meter. Masih tetap pendek sih, bandingin sama mobil yang banyak beredar kayak Toyota Calya yang panjangnya sampai 4 meter. Sisanya sama, lebarnya masih 1,6 meter dan tingginya 1,7 meter. Bahkan dari sisi depan nuansa retro yang dihadirkan masih tetap sama. Lampu bulatnya ini mengambil tema desain yang sama dengan generasi pertama dan kedua. Walaupun teknologinya udah LED, begitu pula sama 5 bilah vertikal di grillnya yang merupakan signature dari Jimny sejak dulu. Versi lightnya Jeep lah, kalau Jeep asli kan bolongannya ada 7. Nah, ini di downgrade jadi cuman ada 5. Melipir ke samping, selain yang kita sebutin tadi tentang pintu tambahan dan kaca di pilar D-nya, gak ada lagi sih yang berubah. Fendernya masih tetap menggembung karena ini basisnya tetap mengambil dari Jimny Sierra di Jepang, bukan Jimny biasa yang ramping ini. Signature lain berupa handle pintu model ungkit juga tetap dipertahanin sih. Nice. Sama kayak di belakang, ban serep konde yang jadi identitas SUV beneran masih menggantung di pintu bagasinya yang membuka ke samping. Tapi nih, katanya Jimny 5 doors nantinya bakal dapat cover ban serep yang dulu dijual terpisah buat Jimny 3 doors. Ih, cakep. Somehow, Jimny generasi keempat ini jadi semacam versi barunya generasi kedua sih. Sekaligus bikin generasi ketiganya beda sendiri karena bulat-bulat dan stop lampnya nggak di bawah. Oke, waktunya masuk ke kabin. Kesan toughnya berasa kental banget dengan layout interior yang luar biasa maco. Elemen-elemen kayak handle ban di depan penumpang depan, serta rumah instrumen klasternya yang klasik ini jadi pemancar utamanya. Ini kalau kontrol AC digital sama head unit touchscreen-nya ditutup, orang awam mungkin ngira ini mobil yang datang dari tahun 2007-an ya. Untung, setir Suzuki modern tetap masuk desainnya kalau dipadukan sama nuansa interior kayak gini. Tapi nggak apa-apa, Jimny dibikin bukan buat gagah-gagahan, meskipun mayoritas yang beli juga kepincut gara-gara desainnya. Fitra Jimny itu di tanah becek atau bebatuan, makanya nggak butuh material-material soft touch di door trim atau dashboardnya. Yang jelas Suzuki berhasil buat mix and match nuansa retro dan modern di sini. Kayak kontrol AC, tombol-tombol di bawah sini, sama tuas transmisinya.
Bedanya legroom buat baris kedua Jimny 5 doors mungkin bakal lebih lega. Walaupun yang 3 doors juga nggak ngenes-ngenes banget sih. Tapi seenggaknya ada pintu yang bisa mempermudah akses. Gak perlu dorong-dorong kursi depan lagi kan. Lalu gimana soal bagasi? Lupain, sejak dulu mobil ini emang gak pernah mentingin bagasi. Kecuali baris keduanya dilipet. Tapi kita suka nih karena di balik jok baris keduanya ini ada lapisan hard plastik yang tahan banting banget. Jadi nggak perlu takut kotor lagi kalau di medan off-road, terus mau naikin equipment yang lagi kotor. Tuh, udah disiapin langsung dari sononya, makanya kalau punya Jimny tuh diajak main lumpur bukan malah dijadiin pajangan dong. Malu kali sama penggerak 4x4-nya yang Suzuki bilang All Grip Pro. Rasionya lengkap pula dari 2 high, 4 high sampai 4 low. Meski nggak ada differential lock-nya sih, Jimny ini udah termasuk kategori kendaraan 4x4 yang serius. Even mesinnya cuma 1500 cc sekalipun. Iya, Jimny ini pakai mesin yang sama kayak Suzuki R3 dengan output sekitar 102 horsepower. Gak gede sih, bahkan untuk ukuran 1500 cc ya cenderung underpower. Tapi ini udah lumayan cukup lah buat menghela bobotnya yang cuma 1,1 ton. Nah, gak gitu jelas apakah varian 5 doors nanti ini fiturnya bakal lebih lengkap atau gimana ya. Soalnya buat harga 400 jutaan, Jimny ini tergolong basic banget. Keyless entry aja gak punya, jadinya starter mesin pun harus muter kunci. Instrumen klasternya juga gak istimewa sih, MID-nya kecil dan layarnya monokrom. Paling yang keren di sini cuma hill descent control buat mengatur laju mobil saat menuruni bukit biar gak ngeluyur. Hill start assist sama stability control juga udah jadi standar. Begitu juga sama cruise control passive. Tapi jangan ngarep active safety ya, airbagnya aja cuma ada 2. Sebagai mobil CBU Jepang, pengaturan AC-nya juga udah komplit sampai ada auto climate-nya. Karena dari Jepang pula, head unitnya harus diganti aftermarket biar bisa mutar siaran radio lokal. Karena belum launching mesin, kita cuma bisa menerka-nerka nih harganya. Dulu Jimny 3 doors pertama kali keluar cuma sekitar 330 jutaan rupiah. Tapi karena digoreng sama pedagang dan dealer-dealer nakal, kadang ada yang harus beli sampai 500 juta rupiah. Sekarang sih harga resminya 409 jutaan. Mungkin yang 5 door bakal lebih mahal atau bahkan lebih murah ya. Kita lihat saja nanti.